Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman semua yaitu tentang bantuan untuk tambahan modal usaha sebesar 2,4 juta rupiah, dan ini bisa teman-teman dapatkan hanya dengan menggunakan KTP. Nah, dalam program Bampres Produktif Gelombang Ketiga atau BPUM Gelombang Ketiga. Nah, sama-sama kita ketahui semua bahwasanya BPUM atau Bampres Produktif untuk UMKM ini sudah berjalan di tahun 2020 ini, yaitu di gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, di mana untuk gelombang 1 itu pendaftarannya sudah dimulai atau sudah selesai kemarin di bulan Oktober. Jadi untuk gelombang pertama itu pendaftarannya bulan Agustus sampai bulan September dan pencairannya di bulan Oktober. Sedangkan gelombang kedua itu pendaftarannya dibuka di awal Oktober sampai akhir November dan dicairkan di bulan Desember. Nah, jadi artinya memang untuk pencairan gelombang kedua untuk dana BPUM sebesar 2,4 juta rupiah ini masih berlangsung. Dan hal yang mesti teman-teman ketahui bahwasanya untuk kelolosan dari penerima BPUM ini memang ditentukan oleh Kementerian Koperasi Pusat, bukan dari koperasi wilayah. Dan kabar gembiranya untuk teman-teman semua, di minggu ini sampai akhir Desember itu akan diumumkan sebagian besar penerima BPUM gelombang kedua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin melakukan pendaftaran untuk BPUM gelombang 1 yang belum lolos ataupun BPUM gelombang 2, siap-siap untuk mendapatkan atau menerima kabar gembira. Semoga teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran tersebut atau yang belum lolos di gelombang 1 kemarin bisa lolos dan berhak untuk menerima bantuan 2,4 juta rupiah dari Kementerian Koperasi ini dan bisa menambah modal usaha teman-teman semua. Jadi sembari nunggu pemberitahuan, teman-teman juga bisa mencek melalui situs efom.bri/bpum. Nah, bagaimana cara menceknya, kemudian bagaimana proses pencairan dari BPUM ini sudah banyak juga kami share di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek video yang sudah kami upload, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Lisvika Channel. Nah, untuk pembukaan BPUM gelombang ketiga ini memang sudah disampaikan oleh Kementerian Koperasi, di mana di sini bisa kita lihat dari situs resmi Kementerian Koperasi, yaitu dalam situs pembiayaan.depkop.go.id. Di sini dijelaskan oleh Kementerian Koperasi, di mana di sini bisa kita lihat sama-sama ya bahwasanya BLT UMKM 2,4 juta rupiah diperpanjang hingga 2021. Nah, jadi di sini disampaikan oleh Teten Mas Duki, di mana menyatakan bahwa Bampres Produktif atau BLT sebesar 2,4 juta rupiah untuk pengusaha mikro bakal diperpanjang hingga tahun 2021. Jadi untuk teman-teman yang kemarin belum sempat melakukan pendaftaran BPUM gelombang 1, gelombang 2 karena belum tahu informasinya atau belum lolos, teman-teman nggak perlu sedih, nggak perlu khawatir, karena memang untuk BPUM ini diperpanjang di tahun 2021. Nah, Teten atau Menteri Koperasi mengungkapkan bahwasanya di sini disampaikannya jika perekonomian nasional pada kuartal 1 2021 masih landai akibat COVID-19, maka bantuan BPUM ini kemungkinan besar akan diteruskan. Dan di sini
Teten juga mengatakan bahwasanya bantuan ini diberikan secara cuma-cuma alias hibah untuk membantu para pelaku usaha mikro agar memiliki modal ketika membuka usahanya atau mengembangkan usaha. Jadi untuk BPUM ini bukan pinjaman ya, bukan dana yang harus teman-teman kembalikan lagi di hari kedepannya, karena memang ini hibah untuk bantuan pengembangan usaha yang teman-teman sedang jalani. Nah, kapan untuk jadwal pendaftaran BPUM gelombang ketiga ini dimulai? Nah, kalau kita lihat dari BPUM gelombang 1 dan gelombang 2 yang sudah berjalan, tentu kemungkinan besar untuk pembukaan pendaftaran BPUM gelombang ketiga ini kemungkinan besar akan dibuka di awal tahun 2021. Intinya tentu setelah pencairan gelombang 2 selesai, karena sekali lagi untuk pencairannya memang dilakukan secara bertahap. Dan untuk persyaratan supaya teman-teman bisa ikut dalam BPUM gelombang ketiga ini nggak ribet, karena yang pertama tentu teman-teman syaratnya itu sama aja sih dengan gelombang 1 dan gelombang 2. Intinya yang pertama tidak menerima kredit kerja dari perbankan, tapi kalau untuk kredit pembiayaan lainnya masih diperbolehkan, misalnya untuk kredit motor atau kredit rumah itu masih boleh. Intinya teman-teman tidak menerima kredit kerja dari perbankan. Yang kedua, memang warga negara Indonesia memiliki usaha. Ini juga ada beberapa wilayah yang menuntut untuk harus dibuktikan dengan adanya SKU, tapi ada juga beberapa wilayah yang tidak menuntut untuk dibuktikan dengan adanya SKU. Jadi sekali lagi dia tergantung wilayah masing-masing. Dan tentu syarat yang keempat bukan ASN, Polri, TNI ataupun pegawai BUMN ataupun BUMD. Nah, jadi hal yang harus teman-teman siapkan dari sekarang itu adalah tentu KTP, kemudian jika bisa diurus silakan diurus dari sekarang juga surat keterangan usaha atau SKU. Nah, selanjutnya untuk cara pendaftarannya ini bisa melalui koperasi ya. Jadi untuk koperasi ini sendiri juga tergantung wilayah masing-masing. Ada yang melakukan pendaftaran secara offline dan ada juga yang secara online, atau juga bisa melalui PNM Mekar. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya teman-teman bisa cek di video yang sudah kami upload sebelumnya untuk alur atau proses pendaftaran untuk mengikuti BPUM gelombang ketiga ini. Nah, kemudian jika nanti teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka juga disampaikan oleh Kementerian Koperasi untuk setiap masyarakat yang mengajukan diri ini akan didata dan dicek satu persatu apakah benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, sebetulnya untuk pengecekan ini memang sangat diperlukan ya, supaya untuk bantuan BPUM ini memang diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, agar memang bantuan itu tepat sasaran. Itu tentu keinginan kita bersama. Setelah itu nanti pemerintah akan mengirim dana sebesar 2,4 juta rupiah ke rekening masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya rekening itu aman, tapi yang belum punya rekening gak usah dulu bikin rekening, karena nanti ketika proses pencairan dana bantuan BPUM ini teman-teman juga akan dibuatkan rekening oleh pihak perbankan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini juga dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan UKM, di mana di sini disampaikannya, jadi kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui Dinas Koperasi terdekat. Oke, teman-teman semua, itu dia untuk informasi penting untuk teman-teman, yaitu seputar BPUM gelombang ketiga. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan di komentar, tentu dengan komentar yang positif. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate
update dari Lisvika Channel. Dan juga jangan lupa di-share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.